Lu pernah nggak lihat situasi aneh kayak gini? Ekonomi lagi seret, banyak usaha tumbang, PHK di mana-mana, harga kebutuhan naik pelan-pelan kayak maling. Tapi di saat yang sama, ada orang yang justru makin kaya. Dan yang bikin lebih gila, mereka bukan selalu orang paling pinter, bukan juga yang modalnya paling besar. Nah, di video ini kita bakal bongkar sesuatu yang jarang dibahas terang-terangan. Bukan sekedar soal investasi, bukan cuma soal bisnis, tapi soal psikologi uang. Cara berpikir yang bikin 1% orang tetap tenang saat semua panik, tetap belanja aset saat semua sibuk nyelamatin gengsi, dan tetap bisa melihat peluang saat mayoritas cuma lihat ketakutan. Kebanyakan orang waktu resesi fokusnya cuma satu, gimana caranya bertahan bulan ini. Tapi orang kaya berpikir beda. Mereka fokus, apa yang bisa gue kuasai saat semua orang kehilangan arah. Dan percaya gue, perbedaan kecil di cara berpikir itu, efeknya bisa ngubah kondisi finansial bertahun-tahun ke depan. Di video ini gue bakal tunjukin ke lu kenapa resesi justru jadi ladang perpindahan kekayaan terbesar, bagaimana cara kerja mentalitas uang kelas atas, dan langkah praktis supaya lu nggak cuma jadi penonton yang ngelihat orang lain naik level saat krisis datang. Karena kadang yang bikin seseorang miskin bukan penghasilannya, tapi pola pikirnya waktu menghadapi tekanan. Dan itu yang hari ini bakal kita bedah habis-habisan. Hal pertama yang harus lu pahami, resesi itu sebenarnya bukan cuma krisis ekonomi. Resesi adalah tes mental massal. Di momen itu, kelihatan banget siapa yang hidup pakai strategi dan siapa yang hidup cuma ikut arus. Karena waktu ekonomi bagus, semua orang kelihatan pintar. Tapi waktu kondisi mulai sempit, psikologi asli seseorang keluar semua. Mayoritas orang kalau pendapatan mulai goyang, langsung masuk mode panik. Semua keputusan diambil berdasarkan rasa takut. Belanja impulsif karena stres, jual aset buru-buru, ngutang buat nutup gaya hidup, atau malah berhenti total karena takut gagal. Dan lucunya, keputusan emosional itu sering jadi alasan utama kenapa kondisi mereka makin hancur. Sementara 1% orang kaya ngerti satu hal penting. Uang itu sangat sensitif terhadap emosi manusia. Orang yang paling tenang biasanya jadi orang yang paling kuat mengambil peluang. Makanya saat banyak orang sibuk lari dari masalah, mereka justru sibuk mengumpulkan aset, memperluas relasi, dan membeli sesuatu yang nilainya lagi turun. Gini analoginya biar gampang. Resesi itu kayak pasar malam yang tiba-tiba kebakaran kecil. Mayoritas orang lari tunggang langgang tanpa lihat arah. Tapi ada sebagian kecil orang yang tetap tenang, ngelihat mana barang bagus yang ditinggal orang lain, lalu mereka ambil dengan harga murah. Jadi yang bikin kaya bukan apinya, tapi kemampuan tetap tenang di tengah kekacauan. Itu kenapa orang kaya nggak terlalu sibuk kelihatan kaya. Mereka lebih sibuk menjaga posisi. Karena mereka tahu, dalam ekonomi yang nggak stabil, cash flow dan ketenangan mental jauh lebih penting daripada pencitraan. Kesalahan terbesar banyak orang itu, mereka membangun gaya hidup sebelum membangun pondasi finansial. Baru gaji naik sedikit, cicilan nambah. Baru usaha rame sedikit, langsung upgrade motor, gadget, nongkrong makin sering. Jadi waktu resesi datang, hidup mereka langsung sesak karena semua penghasilan udah habis buat mempertahankan image. Sedangkan orang yang ngerti psikologi uang biasanya punya satu kebiasaan yang kelihatannya sederhana, tapi efeknya brutal. Mereka hidup di bawah kemampuan mereka, bahkan saat mereka mampu hidup lebih mewah. Ini bukan pelit, ini strategi bertahan. Karena mereka sadar, kekayaan bukan soal siapa yang paling besar penghasilannya, tapi siapa yang paling lama bisa mempertahankan permainan. Banyak usaha bangkrut bukan karena nggak cuan, tapi karena pengeluaran lebih cepat naik dibanding kemampuan bisnis bertahan. Makanya kalau lu perhatiin, banyak pebisnis yang tahan lama justru kelihatannya sederhana. Mobil biasa, gaya hidup normal, nongkrong gak terlalu wah. Bukan karena gak mampu, tapi karena mereka ngerti satu prinsip penting. Fleksibilitas finansial itu senjata perang saat krisis datang. Lu harus mulai berpikir kayak pemilik kapal. Waktu laut tenang, semua kapal bisa jalan cepat. Tapi waktu badai datang, kapal yang terlalu berat sama gaya hidup justru paling cepat tenggelam. Orang kaya ngerti cara bikin kapalnya tetap ringan. Mereka simpan tenaga, simpan cash, dan gak haus validasi. Nah, sekarang masuk ke poin penting yang jarang dibahas. Orang kaya melihat uang bukan sebagai alat belanja, tapi alat mengambil kesempatan. Ini beda mental yang sangat jauh.
Mayoritas orang kalau dapat uang mikirnya, apa yang bisa gue beli? Sedangkan orang yang ngerti permainan mikir, posisi apa yang bisa gue kuasai? Contohnya sederhana, saat banyak orang takut buka usaha karena ekonomi lesu, ada orang yang justru mulai usaha kecil-kecilan dari rumah karena harga sewa turun, kompetitor mulai lemah, dan perhatian pasar nggak seramai sebelumnya. Mereka masuk diam-diam saat orang lain sibuk takut. Disitulah sebenarnya perpindahan kekayaan terjadi, bukan waktu ekonomi sedang aman, tapi waktu mayoritas orang kehilangan keberanian. Karena dalam dunia uang, keberanian yang pakai strategi sering dibayar mahal beberapa tahun kemudian. Tapi ingat, keberanian yang gua maksud bukan nekat. Ini yang sering salah dipahami. Orang kaya bukan penjudi, mereka justru sangat hati-hati. Bedanya, mereka melatih mental supaya nggak dikendalikan emosi sesaat. Mereka bisa membedakan mana ancaman nyata, mana kepanikan massal. Jadi langkah pertama kalau lu mau punya mental finansial yang kuat saat resesi adalah ini. Berhenti mengambil keputusan berdasarkan rasa takut sesaat. Karena resesi bukan cuma menghancurkan dompet banyak orang, tapi juga menghancurkan cara berpikir mereka. Dan begitu pola pikir rusak, uang biasanya ikut hilang pelan-pelan. Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih dalam. Kenapa 1% orang tetap kaya saat resesi? Karena mereka paham satu hal yang nggak diajarin di sekolah. Uang selalu berpindah dari tangan yang emosional ke tangan yang disiplin. Dan perpindahan itu paling brutal justru saat ekonomi lagi kacau. Waktu resesi datang, mayoritas orang fokus menyelamatkan hari ini. Mereka rela jual aset murah, nutup usaha terlalu cepat, atau ambil keputusan tanpa hitungan karena tekanan mental. Sementara orang yang siap dari awal justru punya tenaga buat membeli waktu, membeli peluang, bahkan membeli aset yang lagi diskon besar-besaran. Makanya banyak miliarder lahir saat krisis ekonomi, bukan saat ekonomi nyaman. Setelah krisis finansial 2008 misalnya, banyak aset properti dan bisnis turun drastis. Orang yang punya cash dan mental stabil waktu itu bisa masuk dengan harga murah. Beberapa tahun kemudian, nilainya naik berkali-kali lipat. Ini bukan sulap, ini permainan kesabaran dan psikologi. Menurut data dari berbagai laporan kekayaan global, jumlah miliarder dunia justru meningkat signifikan setelah periode-periode krisis besar. Kenapa? Karena saat mayoritas orang berhenti bergerak, sebagian kecil orang malah memperbesar posisi mereka. Mereka ngerti bahwa resesi itu sementara, tapi aset bagus bisa bertahan puluhan tahun. Nah, disinilah mental kebanyakan orang mulai kalah. Mereka terlalu fokus sama harga hari ini, bukan nilai jangka panjang. Begitu lihat bisnis sepi 2 bulan, langsung merasa semuanya tamat. Padahal pemain besar sering banget tahan rugi jangka pendek demi posisi besar di masa depan. Gini bro, kalau lu nanem pohon mangga hari ini, lu nggak bakal ngamuk besok karena buahnya belum keluar. Lu ngerti prosesnya butuh waktu. Tapi anehnya, banyak orang masuk bisnis atau investasi dengan mental pengen hasil instan. Begitu hasil nggak sesuai harapan cepat-cepat, langsung panik dan nyerah. Orang kaya berpikir berbeda. Mereka fokus membangun sistem, bukan mengejar sensasi cepat. Karena mereka sadar, uang besar biasanya datang dari pengulangan kecil yang konsisten, bukan dari satu momen hoki. Makanya saat resesi, mereka bukan sibuk pamer motivasi. Mereka sibuk memperkuat 3 hal: cash flow, aset produktif, dan skill yang tetap dibutuhkan pasar. Karena 3 hal ini yang bikin mereka tetap hidup walaupun ekonomi berubah arah. Contohnya gampang, waktu daya beli turun, bisnis yang terlalu bergantung pada gengsi biasanya mulai goyah. Tapi bisnis yang menyelesaikan kebutuhan dasar tetap dicari. Makanan sederhana, jasa perbaikan, kebutuhan harian, layanan hemat biaya, semuanya tetap bergerak karena orang tetap butuh solusi. Itu sebabnya orang yang ngerti psikologi uang nggak gampang silau sama bisnis yang kelihatannya keren di luar. Mereka lebih suka bisnis yang tahan banting. Karena tujuan utama saat resesi bukan terlihat hebat, tapi bertahan lebih lama daripada kompetitor. Ada satu sisi lain yang jarang dibahas juga. Orang kaya sangat menjaga energi mental mereka. Mereka tahu kalau pikiran capek bikin keputusan jadi buruk. Jadi saat krisis, mereka membatasi konsumsi drama, berita berlebihan, dan lingkungan yang isinya cuma ketakutan. Mayoritas orang tiap hari dicekokin berita negatif sampai akhirnya lumpuh sendiri. Baru buka HP, isinya PHK.
Buka media sosial, isinya orang flexing atau menakut-nakuti ekonomi. Akhirnya pikiran penuh tekanan dan keputusan finansial jadi kacau. Sedangkan orang yang matang secara finansial biasanya lebih fokus pada data dibanding drama. Mereka bertanya, kebutuhan pasar berubah kemana? Pengeluaran mana yang harus dipotong? Skill apa yang masih laku? Aset apa yang sekarang undervalue? Jadi otaknya tetap bekerja, bukan cuma bereaksi. Dan ini poin pentingnya. Resesi sebenarnya memperbesar karakter asli seseorang. Kalau dari awal hidupnya boros, resesi bikin makin sesak. Kalau dari awal disiplin, resesi bisa jadi momentum naik level. Karena tekanan ekonomi itu seperti api. Api bisa menghancurkan, tapi juga bisa menguatkan besi. Jadi jangan heran kenapa ada orang yang setelah krisis hidupnya hancur bertahun-tahun, sementara ada yang justru melesat. Bedanya seringkali bukan di modal awal, tapi di cara mereka berpikir saat keadaan tidak ideal. Orang kaya ngerti bahwa tujuan utama dalam permainan uang bukan selalu menang besar. Kadang tujuan utamanya cuma satu, jangan mati di tengah permainan. Karena selama lu masih punya tenaga finansial, masih punya cash flow, masih punya mental yang waras, peluang baru akan selalu muncul. Dan percaya sama gua, di dunia bisnis dan uang, orang yang bisa tetap tenang saat semua panik, biasanya adalah orang yang nanti berdiri paling depan waktu keadaan mulai pulih. Oke, sekarang pertanyaannya, gimana caranya supaya mental finansial kayak gini bukan cuma enak didengar, tapi bener-bener bisa lu pakai di kehidupan sehari-hari? Karena percuma paham psikologi uang kalau ujungnya tetap panik tiap akhir bulan. Langkah pertama, lu harus bikin jarak antara pemasukan dan gaya hidup. Ini dasar yang paling penting. Begitu penghasilan naik, jangan langsung naikkan standar hidup. Sisakan ruang napas finansial. Karena ruang napas itu yang nanti jadi senjata waktu ekonomi mulai goyang. Banyak orang sebenarnya nggak miskin penghasilan. Mereka miskin ruang gerak. Semua uang habis buat mempertahankan cicilan dan gaya hidup. Akibatnya sedikit masalah aja langsung tumbang. Jadi mulai hari ini, biasakan hidup sedikit di bawah kemampuan asli lu. Misalnya penghasilan lu 7 juta. Jangan paksa hidup kayak penghasilan 7 juta. Biasakan hidup di angka 5 juta atau 5,5 juta. Selisihnya jangan didiemin di rekening biasa. Pecah jadi dana bertahan, modal usaha kecil, dan aset produktif. Orang kaya sangat obsesif sama likuiditas saat krisis. Mereka suka punya pegangan cash karena cash memberi mereka pilihan. Dan di dunia nyata, orang yang punya pilihan biasanya lebih kuat daripada orang yang cuma punya gengsi. Langkah kedua, bangun skill yang tetap dicari walaupun ekonomi lagi lesu. Jangan cuma bergantung pada satu sumber penghasilan, karena resesi sering menghantam orang yang terlalu nyaman di satu titik. Skill yang gue maksud nggak harus ribet. Jualan online sederhana, editing video, desain basic, copywriting, jasa admin, jual makanan rumahan, jasa perbaikan kecil, bahkan kemampuan komunikasi dan negosiasi, itu semua bisa jadi penyelamat cash flow. Ingat ini baik-baik, di masa sulit, pasar nggak terlalu peduli siapa yang paling keren. Pasar peduli siapa yang paling berguna. Jadi fokuslah jadi orang yang bisa menyelesaikan masalah. Langkah ketiga, biasakan berpikir panjang saat orang lain sibuk berpikir pendek. Ini susah, karena lingkungan sering narik kita buat ikut panik. Tapi disinilah mental dilatih. Contoh sederhana, waktu ekonomi lesu dan banyak bisnis diskon alat atau stok barang karena butuh uang cepat, jangan langsung lihat itu sebagai tanda kiamat. Kadang itu justru kesempatan buat masuk dengan harga murah, asal lu masuk pakai hitungan. Makanya mulai sekarang, biasakan satu kebiasaan kecil. Jangan ambil keputusan finansial saat emosi lagi tinggi. Jangan belanja waktu stres. Jangan investasi waktu FOMO. Jangan jual aset waktu takut. Tenang dulu, hitung dulu, baru bergerak. Orang yang emosinya stabil biasanya lebih jarang bikin keputusan bodoh. Dan di dunia uang, menghindari keputusan bodoh kadang lebih penting daripada mencari keputusan jenius. Langkah berikutnya, bangun kebiasaan mencatat arus uang sekecil apapun. Banyak orang takut mencatat karena takut sadar uangnya bocor kemana-mana. Padahal justru itu titik awal perubahan. Lu nggak perlu aplikasi ribet. Catatan sederhana di HP juga cukup. Yang penting lu tahu, uang masuk dari mana, habis buat apa, dan mana pengeluaran yang sebenarnya cuma buat validasi sosial.
Karena jujur aja bro, banyak tekanan finansial datang bukan dari kebutuhan hidup, tapi dari kebutuhan terlihat berhasil di mata orang lain. Dan itu jebakan yang bikin banyak orang capek seumur hidup. Selain itu, mulai kurangi konsumsi hal-hal yang bikin mental lu lemah. Terlalu banyak lihat kehidupan palsu di media sosial, bikin orang gampang iri, gampang impulsif, dan gampang merasa tertinggal. Padahal sebagian besar kekayaan besar dibangun diam-diam, bukan dipamerkan tiap hari. Orang kaya yang tahan lama biasanya fokus memperkuat fondasi, bukan sibuk cari tepuk tangan. Mereka ngerti kalau ketenangan finansial jauh lebih mahal daripada sekedar terlihat sukses. Nah, tantangan terbesar waktu menjalani semua ini biasanya ada di lingkungan. Kadang teman bakal bilang lu terlalu hemat. Kadang keluarga nggak ngerti kenapa lu mulai hati-hati soal uang. Bahkan kadang lu sendiri bakal ngerasa capek karena hasilnya nggak instan. Tapi percaya deh, disiplin finansial memang kelihatannya lambat di awal. Sama kayak tanam pohon, lama nggak terasa hasilnya. Tapi begitu akarnya kuat, dia tahan badai lebih lama daripada tanaman yang tumbuh cepat tapi rapuh. Dan pada akhirnya, tujuan terbesar dari semua strategi ini bukan cuma bikin rekening lebih aman, tapi bikin hidup lu punya kontrol. Karena orang yang paling kaya seringkali bukan yang paling banyak hartanya, tapi yang paling sedikit hidup dalam kepanikan. Jadi sekarang lu paham kenapa 1% orang tetap kaya saat resesi. Bukan karena mereka selalu lebih pintar, bukan juga karena mereka nggak pernah takut. Bedanya, mereka nggak membiarkan rasa takut mengambil alih keputusan. Mereka menjaga cash flow, menahan gaya hidup, memperkuat skill, dan tetap tenang saat mayoritas orang kehilangan arah. Resesi sebenarnya cuma memperjelas siapa yang hidup dengan strategi dan siapa yang hidup cuma mengikuti dorongan sesaat. Karena di dunia uang, kekayaan jarang dibangun dari keputusan besar yang dramatis. Kekayaan lebih sering lahir dari kebiasaan kecil yang disiplin, dilakukan terus-menerus saat orang lain mulai menyerah. Jadi mulai malam ini, coba lu lihat lagi kondisi finansial lu. Apakah uang lu dipakai buat membangun masa depan, atau cuma buat mempertahankan gengsi? Karena keputusan kecil yang lu ambil hari ini bisa menentukan posisi hidup lu beberapa tahun ke depan. Dan ingat satu hal terakhir bro, waktu krisis datang, sebagian orang melihat tembok, tapi sebagian kecil lainnya melihat pintu masuk. Pertanyaannya sekarang, lu mau jadi yang mana? Kalau video ini ngebuka cara pikir baru buat lu, tulis pendapat lu di komentar. Bagian mana yang paling kena? Dan share video ini ke temen atau saudara lu yang lagi berjuang bangun kondisi finansialnya. Karena makin banyak orang sadar cara kerja psikologi uang, makin sedikit orang yang jadi korban keadaan.